Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, adik-adik, selama pandemi COVID-19, pembelajaran akidah akhlak kelas 10 semester genap kita alihkan ke dalam pembelajaran berbasis online. Nah, untuk teknis pembelajaran berbasis online ini, untuk pengabsenan, adik-adik tinggal komen saja di bawah. Nah, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, kita akan mereview materi sebelumnya, yaitu mengenai apa? Mengenai israf, tabzir, dan bakhil. Nah, israf adalah suatu perbuatan yang berlebihan, yang selalu menuruti egonya. Sedangkan tabzir yaitu adalah suatu sikap pemborosan. Nah, jadi dia itu memberi suatu barang itu bukan berdasarkan keperluannya, tapi karena nafsunya saja, tanpa dipikirkan kemanfaatan barangnya tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai bakhil. Bakhil yaitu persamaan kata yaitu pelit atau medit. Nah, bakhil itu adalah suatu harta yang dimiliki oleh seseorang, namun orang tersebut enggan untuk memberikannya kepada orang lain karena dia terlalu mencintai hartanya tersebut. Nah, itu tadi refleksi singkat yang dapat Ibu Guru sampaikan. Selanjutnya kita menginjak ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kan Ibu Guru sudah memberikan tugas kepada adik-adik untuk terlebih dahulu membaca materi halaman 205 sampai dengan 210, ya kan? Nah, materi pada pagi hari ini yaitu mengenai adab takziah. Di sini Ibu Guru sudah memetakan konsep. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian dasar hukum takziah, adab atau akhlak takziah, dan nilai positif takziah. Nah, adik-adik, kita akan belajar ke pengertian takziah terlebih dahulu. Nah, takziah itu berasal dari masdar azza yu'azu, yang artinya itu adalah menyebarkan atau menenangkan, atau dapat diartikan juga menghilangkan kesedihan. Nah, sedangkan secara istilah, takziah itu mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyebarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Nah, tujuan dari takziah itu adalah menghilangkan kesedihan keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah. Nah, anjuran takziah ini juga sudah disampaikan kepada kita, yaitu melalui surat Al-Baqarah ayat 106 sampai dengan 107. Di sini Ibu Guru sudah menuliskannya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabatuhum musyibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Nah, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu arti dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 106 sampai dengan 107. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai dasar hukum takziah. Di sini sudah Ibu garis-gariskan ya. Nah, yang pertama yaitu menurut Imam Nawawi Hambali, Sufyan As-Tsauri, takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan dan 3 hari sesudahnya. Nah, selanjutnya Imam Hanafi berpendapat takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Nah, jadi ada perbedaan pendapat apabila Imam Nawawi, Hambali, dan Sufyan itu disunahkan sebelum dan 3 hari sesudahnya. Sedangkan jika Imam Hanafi
itu berpendapat takziah itu disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Nah, dasar hukum takziah itu adalah hukumnya sunnah bagi orang muslim untuk bertakziah kepada orang muslim ataupun orang muslim untuk bertakziah kepada orang non-muslim. Nah, dalam pandangan Rasulullah SAW, takziah mempunyai nilai dan keutamaan tinggi bagi yang melakukannya. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, tidaklah seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sendiri juga menganjurkan mengenai takziah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai adab atau akhlak takziah. Yang pertama yaitu menghibur yang kena musibah. Nah, jadi akhlak takziah itu seharusnya menghibur yang kena musibah, bukanlah malah memberikan stigma negatif terhadap keluarga yang ditinggalkan atau menakut-nakuti keluarga yang terkena musibah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Jadi orang yang bertakziah itu hendaknya menjaga perkataannya, menjaga ucapannya agar tidak menyinggung perasaan yang terkena musibah. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu mengenai nilai positif takziah. Di sini yang pertama yaitu meringankan beban yang ditanggung tuan rumah. Jadi si pentakziah itu meringankan beban yang ditanggung oleh tuan rumah, misalnya dengan membantu membuatkan makanan, kemudian membantu dalam pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendoakannya agar musibah tersebut diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendoakan mayit dengan kebaikan, bukan dengan keburukan ya, adik. Jadi mendoakan mayit dengan kebaikan. Nah, itulah pemaparan dari Ibu Guru mengenai adab takziah. Selanjutnya kita ke kuis materi adab takziah. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai 2 amplop. Nih, 1 dan 2. Nah, teknis dari kuis pada materi pagi hari ini yaitu untuk yang bernomor absen ganjil maka akan masuk ke dalam kelompok 1 dan akan mendapatkan amplop 1. Nah, sedangkan untuk adik-adik yang memiliki nomor absen genap maka akan otomatis masuk ke dalam kelompok 2 dan akan mendapatkan amplop nomor 2. Nah, isi dari masing-masing amplop ini berbeda. Ibu Guru bacakan ya, untuk yang kelompok 1 atau untuk yang bernomor absen ganjil. Itu soalnya begini. Bagaimana pandangan saudara mengenai warga yang menolak dilaksanakannya pemakaman jenazah penderita COVID-19 di kampung halamannya sendiri? Kemudian untuk yang amplop kedua atau untuk kelompok 2 atau untuk adik-adik yang bernilai untuk yang bernomor absen genap, itu soalnya bagaimana adab takziah yang tepat di tengah pandemi wabah COVID-19. Nah, untuk format pengerjaan dari kuis pada pagi hari ini nanti Ibu Guru akan share ke dalam grup WA. Selanjutnya apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mengganjal di hati adik-adik nanti bisa ditanyakan dalam forum grup WA. Nah, itulah yang dapat Ibu Guru sampaikan. Tapi sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru akan mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak dengan orang-orang, kemudian hindari kerumunan, dan patuhi aturan dari pemerintah ya. Nah,
Dan apabila adik-adik terpaksa untuk keluar rumah, adik-adik harus menggunakan masker dan hand sanitizer untuk mengantisipasi adanya wabah COVID agar adik-adik tidak tertular dan tidak terjangkit dengan virus corona. Nah, demikianlah yang dapat Ibu Guru sampaikan. Apabila banyak kekurangan, Ibu Guru mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.